Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam ajaran Islam. Salat merupakan rukun Islam. Yang kedua, salat merupakan tiang agama. Salat merupakan barometer baik atau buruknya amalan seorang hamba. Salat merupakan penyujuk. Salat yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa seorang hamba dan akan meninggikan derajat seorang hamba. Dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan salat. Di antara hal yang menunjukkan akan betapa agungnya salat adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu nurun." Salat adalah cahaya. Saya ulang, as-salatu nurun. Salat adalah cahaya. Apa maksud dari cahaya di sini? Dan di manakah orang yang senantiasa menjaga salat akan mendapatkan cahaya tersebut? Inilah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Para ulama menjelaskan makna dari salat adalah cahaya. Sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama, salat adalah cahaya, maksudnya adalah cahaya di dunia berupa petunjuk. Orang yang senantiasa menjaga salat, dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala agar bisa istiqomah di atas jalan yang benar. Orang yang senantiasa menjaga salat akan Allah mudahkan untuk menjalankan ketaatan yang lain. Orang yang senantiasa menjaga salat akan Allah Ta'ala lindungi dia agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Rasulullah Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Orang yang salat, walaupun ketika dia bermaksiat, cahayanya itu akan redup. Namun ketika dia terus salat, maka cahayanya akan menguat dan terus menguat. Sehingga tatkala cahaya itu kuat, maka akan bisa menghalangi dia, melindungi dia dari terjatuh dalam perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Maka salatlah, dengannya Allah Azza wa Jalla akan menjaga Anda, melindungi Anda, memberikan petunjuk kepada Anda dalam menjalani kehidupan dunia ini. Inilah makna yang pertama, salat adalah cahaya. Maksudnya adalah cahaya di dunia berupa petunjuk. Adapun makna yang kedua, salat adalah cahaya kelak di alam kubur. Kita tahu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya alam kubur itu gelap. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna hadhil kubur mamlu'atun zulmah." Sesungguhnya alam kubur ini penuh dengan kegelapan. Disebutkan dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan Abu Salamah ketika Abu Salamah meninggal dunia. Di antara doa Nabi, "Wafsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi." Lapangkanlah kuburan Abu Salamah dan berikanlah cahaya kepada kuburan Abu Salamah. Ini menunjukkan bahwasannya alam kubur itu gelap kecuali bagi mereka yang mendapatkan cahaya. Lalu siapa atau apa yang akan menjadi cahaya kelak di alam kubur?
yang akan menjadi cahaya kelak di alam kubur adalah amal soleh. Di antara amal soleh yang kelak akan menjadi cahaya adalah solat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu nurun. Solat adalah cahaya. Inilah makna yang kedua. Solat adalah cahaya kelak di alam kubur. Maka siapa yang ingin kelak kuburannya terang benderang, Allah Ta'ala berikan cahaya ke dalam kuburannya, maka jagalah solat 5 waktu. Adapun makna yang ketiga dari solat adalah cahaya kelak di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Basyiril masya'ina fil zulam ilal masajid." Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid. Dia berjalan menuju masjid untuk menjalankan sholat isya, untuk menjalankan sholat subuh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bin nuritam yaumal qiyamah, berupa cahaya yang sempurna kelak di hari kiamat. Masya Allah, luar biasa. Orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu, dia jalankan di masjid, rela berjalan ke masjid dalam kegelapan, kelak di akhirat dia akan mendapatkan cahaya yang terang, cahaya yang sempurna. Karena di dunia dia rela untuk berjalan di kegelapan menuju masjid. Alangkah butuhnya kita akan cahaya kelak di hari kiamat. Hari kiamat, kehidupan akhirat itu gelap. Mana mungkin kita bisa berjalan dengan selamat kalau tanpa mendapatkan cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man hafadha 'alaiha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya. Dia akan mendapatkan petunjuk dan dia akan mendapatkan keselamatan. Maka siapa yang kelak di akhirat pengen dapat cahaya, pengen dapat petunjuk, pengen selamat kelak di akhirat, maka caranya adalah dengan menjaga sholat 5 waktu. Sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah yaumal qiyamah. Orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu, sholat 5 waktunya bolong-bolong, atau bahkan na'udzubillah tidak sholat, diancam dengan tidak mendapatkan cahaya, diancam dengan tidak mendapatkan petunjuk kelak di akhirat, dan diancam dengan kegagalan kelak di hari kiamat. Dia enggak selamat kelak di hari kiamat. Ini perkara akhirat. Orang kalau sudah tidak selamat di akhirat, gagal di akhirat, enggak bisa mengulang. Lain halnya ketika di dunia. Orang ketika di dunia dia gagal bisa mengulang. Namun orang ketika dia gagal di akhirat, sudah tidak ada lagi waktu, kesempatan untuk mengulang. Maka orang yang tidak sholat, na'udzubillah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak dapat cahaya, nggak dapat petunjuk, dan nggak selamat kelak di akhirat. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana ma'a Qarun, wa Haman, wa Fir'aun, wa Ubay bin Khalaf. Orang yang nggak sholat diancam kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan bersama Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan betapa besarnya perkara sholat. Maka wahai kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, seorang muslim yang ingin selamat kelak di akhirat, maka jagalah sholat 5 waktu. Siapa yang ingin mendapatkan cahaya baik di dunia maupun di akhirat, maka jagalah sholat 5 waktu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.